Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Maifritz. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya yang beranggotakan Biryana Dwi Savitri, Indira Maharani, dan Revo Rahmat akan melakukan praktikum sifat koligatif larutan. Untuk saya sendiri, saya mendapat bagian sifat koligatif larutan titik didih. Berikut cara praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revo Rahmat dari kelas 12 MIPA 3. Saya termasuk salah satu anggota kelompok yang dimana beranggotakan Indira Maharani, Gabriel Maifritz Pitor, terus ada Berliana Dwi Savitri dan saya. Nah, di video kali ini saya akan membuat percobaan mengenai penurunan titik beku dengan cara membuat ice cream sederhana. Nah, gimana caranya dan prosesnya? Mari kita saksikan video berikut. Jadi ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada wadah yang gede, terus ada wadah yang kecil, ada es batu, ada garam, dan juga ada susu. Oke, kita langsung aja. Pertama, hancurkan es batu menjadi ukuran yang sangat kecil. Masukkan es ke dalam baskom. Susu ke dalam wadah.
Kemudian masukkan garam ke dalam wadah sebanyak-banyaknya. Oke, terus kita masukkan susu. Lalu sambil dimasukkan kita kocok dan tunggu hingga 30 menit. Jika es merasa kurang, maka ditambahkan agar lebih baik hasilnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan garam. Nah, sambil ditunggu begini, ada baiknya jika diaduk ya. Dia hasil akhirnya setelah dikocok dan ditunggu. Nah, memang masih ada yang basah karena ini ya, apa namanya, wadahnya terlalu tebal, jadinya tidak bisa sempurna menjadi es. Jadi cara kerjanya adalah es yang telah diberikan garam maka akan langsung segera mencair karena terjadi penurunan titik beku, yang dimana mengakibatkan suhu di air ini sangatlah dingin. Lalu panas yang dari es ini itu berpindah ke air yang lebih dingin, jadinya mengakibatkan air ini menjadi lebih cepat bekunya gitu, tapi tidak terlalu beku gitu seperti dimasukin freezer. Dingin banget. Oke, jadi sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Dwi Safitri dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 6. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih penurunan tekanan uap itu. Penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Tujuan percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap. Alat yang digunakan adalah 3 buah gelas, 3 tutup gelas, sendok, air, cuka, garam, dan gelas ukur. Setelah itu, mari kita ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan 3 buah gelas. Saya udah nyiapin air murni, air garam, air cuka. Di setiap gelas sudah saya tulis nama-namanya. Setelah itu, masukkan air sebanyak 120 ml menggunakan gelas ukur. Setelah 3 gelas tersebut terisi dengan air, tambahkan 1 sendok makan garam di gelas kedua. Ini garamnya.
Jangan lupa diaduk. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas ketiga. Jangan lupa diaduk. Pada gelas pertama, biarkan saja hanya menggunakan air murni. Lalu tutup ketiga gelas menggunakan tutup gelas. Kita tunggu hasilnya sekitar semalaman atau seharian. Early the next morning. Setelah menunggu kurang lebih semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak ialah air murni, sedangkan pada gelas yang berisi garam, uap airnya sedang, dan pada gelas yang berisi cuka, uap airnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni lebih besar daripada tekanan uap air yang berisi garam dan yang berisi cuka. Namun, tekanan uap air yang berisi cuka lebih besar daripada tekanan uap air yang berisi garam. Setelah saya melakukan percobaan dengan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, saya dapat menyimpulkan bahwa proses apa yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas. Air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Lalu, mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas yang berisi air murni dengan gelas yang berisi garam maupun cuka? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut. Akibatnya, larutan air murni lebih cepat menguap, sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberikan zat terlarut lebih besar. Akibatnya, air lebih sulit untuk menguap, sehingga butiran airnya lebih kecil. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling tarik-menarik. Artinya, zat terlarut akan menghalangi proses penguapan zat pelarut. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Maharani dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 18. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sifat koligatif larutan. Yang saya ambil adalah sifat tekanan osmosis. Sebelumnya, apa sih tujuan saya melakukan praktikum ini? Tujuan saya adalah untuk membuktikan bahwa adanya peristiwa osmosis. Dan dasar teori apa yang dapat saya ambil dari tekanan osmosis ini? Apakah perbedaan osmosis dan tekanan osmotik? Osmosis merupakan gerakan molekul partikel yang melewati membran semipermeabel dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Sedangkan tekanan osmotik adalah tekanan yang dimiliki oleh sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Selanjutnya, marilah kita lihat percobaannya. Apa saja alat dan bahan yang akan digunakan? Yang pertama ada penggaris untuk mengukur. Yang kedua ada kentang yang sudah dipotong. Ini saya memakai kentang sepanjang 3,5 cm. Ada piring untuk wadah menaruh kentang. Dan ini air garam. Dan yang ini air biasa. Caranya mudah sekali, yaitu kita tinggal memasukkan kentang yang sudah tadi kita potong ke dalam dua air ini. Yang pertama, kita masukkan kentang ke dalam larutan air atau air garam.
kedua, kita masukkan kentang ke dalam air biasa. Kita tunggu selama kurang lebih 30 menit dan amati perbedaannya. Setelah 30 menit, kita akan amati perubahan yang terjadi pada kentang di air garam dan kentang di air biasa. Kita akan ambil kentang ini dari air garam, tiriskan dan taruh di wadah, dan kita akan ambil kentang dari air biasa, tiriskan lalu taruh di wadah. Yang pertama, kita akan melihat panjang dan tekstur perubahan yang terjadi pada kentang ini. Yang pertama tadi di air garam. Di air garam kentangnya teksturnya lebih lembek, dan yang di air biasa. Di air garam kentangnya teksturnya lebih lembek, dan yang di air biasa kentangnya keras. Di air garam kentangnya lembek. Selanjutnya kita akan amati panjang kentang yang berada di air garam dan air biasa. Ini tadi kentang yang berada di air garam, dan ini kentang yang berada di air biasa. Ini tadi panjangnya sama-sama 3,5 cm. Kita akan amati yang panjang kentang di air garam. Tadi awalnya 3,5 cm, kita ukur. Dan kentang ini menyusut menjadi 3,2 cm. Sedangkan yang di air biasa dia menambah menjadi 3,8 cm. Jadi kesimpulannya, pada kentang yang dicelupkan ke air garam teksturnya lebih lembek, dan kentang yang dicelupkan ke air biasa teksturnya keras. Sedangkan kentang yang dicelupkan ke air garam dia menyusut panjangnya, sedangkan kentang yang berada di air biasa lebih panjang atau memanjang. Dari percobaan tersebut dapat dibedakan bahwa kentang yang di air garam dan air biasa dapat memiliki perbedaan. Untuk kentang yang direndam dalam air biasa, kentang mengalami difusi, di mana air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibat masuknya air ini menyebabkan isi sel bertambah atau panjang kentang bertambah. Sedangkan kentang pada air garam terjadi karena sel-sel kentang kekurangan air atau isi sel. Akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Kentang menjadi empuk dan lembek diakibatkan tekanan turgor yang menurun, serta terjadi penyusutan panjang kentang akibat perpindahan air dari sel-sel kentang bergantung ke larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya dan semakin juga mengalami penyusutan panjangnya. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.